Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman motoris semua? Senang kita bisa ketemu lagi di channel ini, channel Motoris Kausa. Saya harap teman-teman semua selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, para motoris, di video kali ini saya akan membuat semacam review tentang sebuah brand yang teman-teman mungkin sudah cukup mengenalnya, yaitu Royal Enfield. Nggak bisa dipungkiri, dalam beberapa tahun belakangan ini, brand Royal Enfield sudah menjadi brand yang sangat dikenal di Indonesia dan sudah menjadi brand yang most wanted bagi kalangan pencinta motor-motor klasik yang ada di Indonesia. Di video ini, saya nggak akan membahas tentang brand Royal Enfield itu sendiri, tapi saya akan membuat semacam review perbandingan atau review komparasi antara Royal Enfield tipe klasik yang ada di depan saya ini dengan tipe bullet. Nah, teman-teman semua, para motoris, di samping saya udah ada seorang teman lama saya yang sudah menggunakan Royal Enfield dengan cukup lama, sekitar berapa tahun ya, saya juga nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia. Namanya itu Bang Raja. Nah, teman-teman semua, kita langsung aja sapa Bang Raja untuk membuat review komparasi tentang Royal Enfield tipe klasik dan tipe bullet. Halo Bang. Ya. Halo Kang. Halo teman-teman motoris semua. Alhamdulillah sehat. Abang itu udah berapa lama sih pakai RE? Ya, udah sekitar 5 tahun kan? Udah lumayan lama juga ya Bang, berarti sekitar tahun 2017-an ya? Ya, sekitar itulah. Bang, kita review komparasi dua tipe RE ya Bang? Boleh. Abang kan saya lihat tuh udah sering gonta-ganti RE tuh. Nah, jadi kita kasih sedikit edukasi buat teman-teman motoris yang mungkin pengen minat punya RE, apa kelebihannya dan apa kekurangannya dari dua tipe ini Bang, yaitu tipe bullet dan tipe klasik. Siap ya Bang? Insya Allah siap. Oke Bang, langsung aja mulai reviewnya. Kamera punya lo. Oke Kang, thank you. Jadi memang di antara motor-motor Royal Enfield, tipe-tipe motor Royal Enfield, ini yang tipe klasik dan yang bullet itu memang jadi tipe yang most wanted ya. Jadi memang dua tipe ini yang paling banyak diminati. Nah, kalau dari segi penjualan, populasi memang lebih banyak yang klasik. Tapi walaupun nggak kalah pamor dibanding sama yang klasik, ini yang bullet ini justru yang sekarang ini banyak dicari. Ini motor yang cukup most wanted karena populasinya jarang. Nah, karena populasi jarang itu harganya juga lumayan nih Kang, melebihi yang klasik. Nah, sekarang sesuai dengan permintaan Akang tadi, saya akan coba untuk mereview dua tipe ini, yang klasik dan bullet. Oke, sekarang kita mulai aja ya videonya. Oke, langsung aja kita pilih bagian mana yang akan kita review dulu. Bagian depan atau belakang, atas atau bawah. Coba kita review yang dari bagian atas dulu. Oke, dari bagian speedometer. Oke, sekarang ini yang tipe klasik ya. Tipe klasik ini speedometernya begini, ada ring, terus dasarnya hitam, tengah-tengahnya ini putih. Terus di sini ada indikator buat bensin dan indikator untuk cek engine. Nah, ini memang tipe yang klasik yang tahun 2014, jadi yang pertama ya masuk Indonesia. Kalau yang sekarang itu nggak kayak gini, logonya nggak kayak Royal Enfield begini, nggak kayak gini. Dia ada cuman R aja, terus ada kayak lengkungan warna hitam nggak salah ya. Nah, terus nyala, ini juga kalau malam-malam nyala ini logo Royal Enfield-nya. Ini, dan kalau yang tipe baru ini juga nggak kayak gini. Bentuk font angkanya juga nggak kayak gini. Tapi secara keseluruhan sama. Ini ada baut komstir, kunci kontak, kayak gini lah kurang lebih bentuknya. Oke, sekarang kita pindah ke yang bullet. Nah, kalau bullet ini mau yang tipe yang lama atau baru ya, tapi memang bullet ini sekarang udah nggak keluar lagi. Ini terakhir tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, ini bedanya tak sama ya. Komposisinya sama, ada kunci kontak, komstir, terus juga ada indikator, ada speedometer. Nah, kalau speedometernya begini, bentuk fontnya juga beda, logo Royal Enfield, terus warna hitam semua. Nah, sekarang kalau buat indikatornya, ini ada indikator pengisian aki. Kalau tadi kan indikator bensin sama cek engine ya. Oke, tapi ini sama semua. Oke, sekarang kita coba ke lihat yang ini. Bagian holder
Ini ada engine stop, terus juga ada starternya di sini. Kalau yang tipe 500, bullet 500 itu ada starternya. Kalau yang 3,5 nggak ada, itu yang di engkol aja, yang di sela aja. Ini buat lampu. Terus kita pindah ke kiri. Ini ada buat sen. Terus ini ada buat lampu dim, lampu tembak. Terus juga ini buat lampu dekat sama lampu jauhnya. Sorry, ini bukan lampu tembak, ini klakson, sorry. Ini buat lampu tembaknya, lampu dim ya. Oke. Terus spionnya itu nggak kayak gini, spionnya udah saya ganti. Sama hand grip juga nggak kayak gini. Ini saya ganti yang model Bitwell biar lebih enak. Ini yang bullet 500 itu pakai disc brake ya. Jadi di sini ada buat pengisian oli sama buat indikatornya. Kalau yang 3,5 itu nggak ada karena dia pakai tromol. Oke, teman-teman motoris semua, ini kayak yang tadi saya bilang, ini sama persis. Ini ada engine cut off. Ini ada buat lampunya, switch lampu on off-nya. Terus ini ada starter. Kalau yang 3,5 atau 500 klasik itu semua pakai starter, electric starter. Terus ini kayak gini ya, bentuk spion standarnya. Ori kayak gini. Ada object in the mirror are closer than they appear. Nah ini tulisannya. Bentuk juga kayak gini, bundar, chrome. Kayak gini tangkainya, gagangnya. Terus juga sama, kiri juga begitu. Nah sekarang kalau kita lihat yang holder kiri, ini juga sama persis kayak yang bullet. Ini ada buat lampu jauh, lampu dekatnya. Nah ini ada buat ininya, buat cuknya. Buat cuknya kalau pagi-pagi susah hidup, ini pakai cuknya di sini. Terus ini lampa, ini juga sama, ini lampu sen. Oke, sama kayak yang bullet. Ini ada klakson di sini. Dan ini juga ada buat lampu dimnya, lampu tembaknya. Nah kalau buat hand gripnya itu kayak gini yang orinya. Rata-rata tuh pada diganti ya teman-teman, karena memang agak keras nih, nggak enak kalau dipakai dan agak tajam nih, ada sambung-sambungan karetnya ini. Nah terus ini ada bandulnya juga, jadi kelihatan lebih panjang. Ini ori begini. Terus juga sama ini, kalau yang klasik sama bullet sama, nggak ada beda. Kalau tuas handle-nya yang buat rem sama kopling juga sama, itu ya sama ya. Cuman ini yang warna hitam aja, hitam itu hitam. Sekarang kita lihat ke bagian depan. Bagian lampunya itu sama. Itu dari produk Minda. Ini juga sama, ini pakai 7 inch. Ini ringnya itu ada 2. Ring buat yang dalam sama ring luar. Warna chrome. Terus ini sebenarnya ada topi nih. Ada topi. Oke, ini ada lampu sore. Lampu sore ini juga gampang ini nyarinya. Cuman pakai bohlam tusuk doang. Murah, cuma 5.000 perak. Kalau misalnya putus gampang. Ini sama kayak gini bentuknya. Terus bentuk batok juga sama kayak gini. Terus ada emblem ya, ada kayak kayak sirip itulah di depan sini. Oke, sekarang kita pindah ke yang bullet. Bullet ini sama. Depannya ini ada kayak kisi-kisinya itu. Ada logo Royal Enfield-nya. Lampu juga sama. 7 inch pakai yang Minda ya. 7 inch juga sama, ini ada ringnya 2 nih sama. Terus bentuknya juga sama, ini batoknya ada lampu senjanya, lampu sore itu. Terus bentuk shock breaker juga sama nih, kayak gini bentuk shock breaker yang bullet. Yang klasik juga kayak gitu sama. Nah sekarang yang klasik ini kayak gini bentuk lampu sennya, kiri kanan sama. Sekarang pindah ke yang bullet, juga sama nih. Oke, bagian bawah sekarang kita lihat yang bullet nih ya. Yang bullet ini spakbornya ini kayak gini bentuknya. Kalau yang bullet itu ada 3 warna. Bullet itu ada yang warna abu-abu, ada yang warna hitam sama warna hijau. Nah khusus tipe bullet yang 3,5 atau yang 500 itu sama, bentuknya sama, cuman ini nggak ada warna apa-apa, polos. Ini ya, satu warna aja. Terus ini ada penahannya, ada bracketnya sama. Ini kalipernya, karena dia pakai yang 500 pakai disc brake ya. Oke, sekarang kita pindah ke yang klasik. Oke, nah kalau yang klasik ini yang chrome. Yang chrome itu yang khasnya tipe klasik itu bentuk sama ya bentuknya. Ada bracketnya juga. Ada bracket juga di sana, juga ada kalipernya buat disc brake-nya sebelah kiri. Oke,
Terus ini kalau yang klasik itu mau yang chrome atau yang warna solid itu sama. Ada warna sesuai dengan warna body. Ada listnya ya. Nah itu. Kalau yang bulat tadi itu polos. Oke. Nah sekarang kalau buat velg ini sama ukurannya ya. Itu pakai ukuran 19. Yang bulat juga sama ukuran 19. Kalau frame sama ya, frame-nya sama. Terus swing arm juga sama. Ini masih bundar ya besinya, masih bundar. Kalau yang Euro 3, Euro 4 tuh udah kotak karena dia pakai disc brake belakang. Terus footstep belakang kayak gini, orinya sama. Yang bulat nanti kita lihat. Knalpot, nah kayak gini bentuk orinya. Spakbor kita lihat ini bentuk yang klasik tuh kayak gini, yang bundar dia ya. Ini kita lihat dari atas. Ini salah satu keunggulan yang model klasik tuh, spakbornya itu keren banget, klasik banget karena dia bundar gitu ya, keren lah pokoknya. Terus sen belakang itu kayak gini bentuknya, kayak gini. Terus ini ada reflektor, bawaan juga begitu sama. Kalau ke kiri, nah ini swing armnya ini masih yang bundar besinya tuh, masih klasik. Kelihatan banget klasiknya. Kalau yang tadi yang Euro 3 atau Euro 4 itu udah kotak, udah ada disc brake-nya, jadi kurang klasik. Kalau velg ini sama antara klasik sama yang bulat. Ini pakai yang 18. Ini 18 ya, kelihatan. Yang belakang 18. Oke. Kalau tadi yang klasik kita mulai di bagian kanan, sekarang kita juga mulai yang bulat di bagian kanan juga. Ini juga sama nih. Ini cuman cover, nggak ada fungsinya, sama persis kan. Ini filter udara. Cuman kalau yang bulat itu sebenarnya ini ada kayak emblem ya, emblem bulat. Jadi emboss gitu, keren. Cuman karena waktu itu saya pengen di coating semua, jadi nuansanya hitam semua, jadi ini saya lepas. Tapi masih ada kok. Nih kan frame juga sama. Frame sama antara bulat sama yang klasik, nggak ada beda. Terus ini swing arm juga sama, masih bundar. Nah ini ada sebenarnya tutup buat baut swing armnya ya. Ada, cuman saya lepas. Leher knalpot. Nah, leher knalpot tuh kayak gini. Yang orinya agak ada sudut gitu ya, agak ngotak. Kalau yang klasik tadi tuh dia custom bundar gitu ya, dibikin bener-bener kayak motor klasik. Ini tambahan engine apa namanya? Engine guard, body guardnya ini. Nah, ini kalau buat knalpot yang bulat saya pakai yang bener-bener custom, bentuknya juga custom. Ini yang produk dari Red Rooster. Red Rooster ini waktu itu saya beli motornya sama motornya, kata yang punya ini buatan dari India katanya. Bawa lumayan sih harganya. Ini kita lihat tuh, per juga sama, si shock breakernya, ada tabungnya juga sama. Nah ini teman-teman, ya Kang ya. Ini kalau spakbor yang bulat itu dia ngotak gitu. Kelihatan ya bentuknya itu. Tuh. Ngotak gitu ya. Ngotak. Itu jadi nah ini salah satu kelemahan bulat yang bikin orang itu suka ilfeel. Ilfeel itu dulu waktu pertama keluar motor ini nggak laku, itu salah satu penyebabnya adalah spakbor dan joknya. Nanti kita lihat joknya. Tapi spakbor ini karena dia spakbor kotak ngikutin joknya. Nah termasuk saya waktu itu mau beli bulat, tapi aduh ngelihat bentuknya itu India banget ya. Terus kotak itu kurang klasik jadi batal. Kalau sen sama, nggak ada beda. Itu, ini ada juga sama reflektor mata kucing, juga sama di bentuknya. Rumah buat lampu-lampu sama. Lampu brake juga sama. Oke, velg juga sama ya. Ini velg ini pakai yang 18. Bagian kiri ini juga sama. Ini tempat sikring sama buat toolbox. Ini juga rumah aki, tutup aki, cover aki. Sekarang kita masuk lagi ke bagian penting, perbedaan antara klasik dan bulat. Daya tarik utama dari tipe klasik itu ada di jok sama di spakbornya. Spakbornya tadi kan saya udah bilang ini melengkung, terus joknya itu single seater. Ini sebenarnya bisa nih dilepas, ada lagi nih jok bawaannya buat penumpang.
cuman saya lepas. Langsung aja kita masuk ke bagian tangki ya. Tangkinya ini sama sebenarnya, bentuknya sama. Cuman ini tahun 2014. 2014 itu ini tangkinya lebih kecil. Nah, bisa dikenal dengan istilah small tank ya. Small tank itu kalau yang tahun baru itu tahun 2015 atau 16 ke atas itu tangkinya udah gede. Nah, cirinya itu small tank itu di sini nih. Ada bautnya di sini. Kita lihat nih. Perbedaan utama tipe bullet yang jadi faktor yang matiin pasaran bullet itu adalah di spakbor dan di joknya. Itu kan kalau Akang bisa lihat ini joknya itu enggak banget deh pokoknya. Ini India banget terus. Tapi kalau buat touring sebenarnya enak nih. Kalau buat touring enak, enak lah buat posisi duduk, buat penumpang, buat si ridernya enak banget sebenarnya. Cuman bentuknya dong yang enggak banget gitu ya. Ini kotak gitu, terus dia kalau dilepas juga nggak bisa single seater. Kalau mau single seater tuh bisa, tapi pakai jok yang custom yang modifan. Terus juga nggak bagus deh kalau dijadiin single seater tuh kotaknya tuh kelihatan si ininya, si spakbornya itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian di tangkinya. Ada emblem silver chrome gitu. Terus ini timbul ya, emboss, ini juga timbul nih si tulisan Royal Enfield-nya. Keren banget gitu kan. Tangkinya beda ya sama yang antara bullet sama yang klasik tuh, beda ya. Oke. Saya akan mulai masuk ke bagian puncak, bagian yang paling utama perbedaan antara klasik dan bullet. Akan saya kasih lihat ke Akang dan teman-teman motoris semua perbedaan utama yang membuat ini jadi harganya ini melangit. Oke. Perbedaannya itu ada di sini. Di sistem pembakaran. Kalau bullet itu sistem pembakarannya itu dia pakai karburator. Karburator, efeknya apa? Efeknya tarikan jadi halus banget, terus nggak ada jeda. Nah, nggak ada jeda. Nah, kalau yang klasik itu pakai injection, nanti kita lihat, dan itu ada jedanya. Nah, itu yang membuat tuh keganggu banget kalau buat dipakai buat riding. Ini yang klasik, ini pakai injection. Nah, ini yang kayak tadi saya bilang, itu kalau dipakai ngegas itu, aduh, kurang nyaman banget. Jadi ada jeda sepersekian detik, itu nggak enak banget lah kalau dipakai buat ngegas. Jadi kayak mau habis bensin gitu ya, dedet gitu, nggak enak. Nah, itu Kang yang bisa saya review soal kedua tipe motor ini. Oke Bang, thank you banget nih reviewnya, jelas dan keren banget, detail banget reviewnya. Nggak salah nih gua ngajak abang buat nge-review perbandingan dua motor ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman motoris semua yang menyaksikan. Amin, amin. Hatur nuhun. Oke teman-teman semua, para motoris, itu tadi review singkat dan keren dan padat dan detail banget dari teman saya, Bang Raja. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat para motoris semua yang ingin meminang atau ingin membeli motor Royal Enfield. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya yang mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih keren lagi di sini di channel Motoris Kausa ini. Saya Ray, saya pamit undur diri. Jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mensupport channel Motoris Kausa ini dengan cara yang kayak teman-teman semua sudah tahu semua. Mengklik tombol subscribe dan like. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Salam roda 2.